Saat Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang, Dzul Khuwaisirah ini berkata, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, bersikap adillah kamu. Wailak, celakalah kamu. Wa may ya'dilu idza lam a'dil. Terus siapa yang bisa bersikap adil kalau saya tidak adil, kata Rasulullah. Kan anaknya tidak melakukan, maksudnya tidak mencintai Nabi, falayyuqbalalahu amalun aslan. Falan, maka tidak akan pernah yuqbala, diterima, lahu bagi man, amalun, satu amal ibadahnya, aslan sama sekali. Tanpa dasar mencintai Rasulullah, segala amalan kita sebagai umat Islam tertolak. Bahkan la yuqbala minhu, tidak akan diterima, minhu dari man, imanun aslan. Bukan cuman amal ibadahnya yang tidak terima, tapi dia termasuk orang yang bukan mukmin, bukan orang yang beriman. Kalau tidak beriman kepada Rasulullah sebagai pintu keimanan semuanya, maka tidak mungkin bisa beriman kepada Allah. Yang mengenalkan Allah itu adalah Rasulullah. Bagaimana kita tidak mempercayai Rasulullah, lantas kita mengaku beriman kepada Allah? Pintu untuk beriman kepada semua rukun iman, ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa saja, Allah menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Kul, katakan. Ketika ada kalimat katakan di Al-Quran, kira-kira khitabnya siapa ini? Rasulullah. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Allah cuman ingin memperkenalkan zatnya itu esa saja melalui Rasulullah. Apalagi untuk ma'rifatullah. Apalagi untuk masalah hari kiamat. Masalah di surga dan di neraka. Kita mengenal hal-hal yang gaib itu ya dari Rasulullah. Kisah tentang surga, neraka, itu adalah hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin kita mau mengimani hal-hal yang gaib kalau kita tidak percaya kepada orang yang menyampaikannya? Faham ya? Itu anak-anak sekalian rahimakumullah. Jadi di sini tegas, bukan cuma amal ibadahnya yang tidak terima, tapi keimanan seseorang itu tertolak tanpa mencintai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
wa yukhafu alaihi min su'il akibah. Wa yukhafu, dan ditakutkan alaihi atas man, min su'il akibah, dari buruknya akibat. Kenapa? Idh annahu kharijun an dairatil iman. Karena orang itu kharijun, keluar, an dairatil iman, dari daerah keimanan, maksudnya dari cakupan keiman. Dia sudah tidak beriman lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi fil hadis sabit, di hadis yang sebelumnya, wallahi, demi Allah. Ini Rasulullah bersumpah. Sumpahnya Rasulullah tidak seperti sumpahnya kita. Tegas Rasulullah. Wallahi, demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman siapa salah seorang dari kalian, hatta akuna, sampai menjadi siapa aku, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min waladihi, dibandingkan dengan anaknya, wa walidihi, juga dibandingkan dengan orang tuanya. Nah sekarang kita tahu, kalau sudah tidak termasuk yang beriman, maka tentu kita sudah termasuk bukan dari golongan Rasulullah. Na'udzubillahi min. Kalau sudah bukan golongan dari Rasulullah, bagaimana mungkin kita ini bisa mendapatkan anugerah yang Allah berikan semata-mata karena Rasulullah. Ama alimta ma qalahu sallallahu alaihi wasallam fil khawariji. Tidakkah mengetahui siapa kamu ama alimta ma qalahu sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mengetahui siapa kamu apa yang Rasulullah katakan fil khawariji, tentang khawarij. Khawarij ini muncul setelah tiadanya Rasulullah. Tapi Rasulullah, meskipun Khawarij belum muncul, Rasulullah sudah mengatakan masalah ini. Jadi secara real Khawarij ini ada setelah tiadanya Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah memberikan penjelasan-penjelasan tentang sifat-sifat dan sikap orang-orang Khawarij ini. Di sini dikatakan, ama alimta ma qalahu sallallahu alaihi wasallam fil Khawarij. Faqad warada an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an.
sahabat Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, annahu qala, satu ketika sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah, ketika kami berada di samping Rasulullah, wahwa, dan adapun Rasulullah, yaksimu kisman, yaksimu membagi, siapa Rasulullah, kisman, pada pembagian, maksudnya di sini membagi harta hasil rampasan perang. Waktu itu umat Islam baru selesai berperang, kemudian Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang. Umat Islam yang lainnya, mereka menyerahkan, terserah Rasulullah saja yang bagikan. Secara dohir, secara kasat mata, pembagian harta rampasan perang yang dibagikan oleh Rasulullah ini tentu tidak sama. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Jadi ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang, atahu Dzul Khuwaisirah, ata datang hu kepada Rasulullah Dzul Khuwaisirah, siapa orang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Wahwa, Dzul Khuwaisirah ini, rajulun, adalah seorang laki-laki, min Bani Tamimin, dari Bani Tamim, suku Bani Tamim. Faqala, kemudian dia berkata, saat Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang, Dzul Khuwaisirah ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau sahabat mengatakan Rasulullah, itu berarti dia memang sudah mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena tidak semua penduduk Mekah waktu itu memanggil Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kita ingat ketika kejadian perang, ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah, salah satu yang membuat jelimet adalah ketika selesai perjanjian, kemudian Rasulullah tanda tangan di hadapan kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Di sana tertulis nama Muhammad Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy gak mau menerima catatan itu. Loh, kok ditulis Muhammad Rasulullah? Siapa yang mengakuin kamu sebagai Rasulullah? Ganti tulisannya, jangan Muhammad Rasulullah, tapi ganti dengan Muhammad ibnu Abdullah. Nah, ini bukti. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy gak mau memanggil Muhammad sebagai Rasulullah, tapi mereka mengakui kalau Nabi Muhammad itu seorang yang Al-Amin. Makanya suruh rubah, ganti namanya, jangan Muhammad Rasulullah, ganti dengan Muhammad ibnu Abdullah. Setelah itu Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong ganti namanya. Ya enggak mau ya Rasulullah, demi Allah saya enggak mau. Saya meyakini panjenengan Rasulullah. Sayyidina Ali marah sama orang kafir, karena tidak mau berpanjang lebar, hanya Rasulullah mengambil pulpen, ya sudah mana saya ganti. Dicoret, Muhammad Rasulullahnya dicoret, ditulis Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Nah, kisah ini menyatakan bahwa tidak semua orang penduduk Mekah pada waktu itu menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dan di sini Dzul Khuwaisirah itu memanggil Nabi Muhammad sebagai Rasulullah.
Itu artinya Dzul Khuwaisirah ini adalah seorang mukmin yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Makanya dia bilang, ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, bersikap adillah kamu. Ketika membagi harta rampasan perang, orang ini bilang, Muhammad, ya Rasulullah, bagi yang adil dong, harus sama. Apalagi yang capek berperang harus lebih banyak. Ngapain ngasih itu banyak padahal dia ikut perang, dan seterusnya dan seterusnya. Secara kasat mata memang beda bagian yang diberikan oleh Rasulullah. Makanya dia bilang begini, i'dil. Faqala, mendengar ada seorang yang mengatakan, menyuruh Rasulullah untuk bersikap adil, Rasulullah menjawab, wailak. Kalau wailak itu, kalau dibahasakan artinya, celakalah kamu. Wailak, celakalah kamu. Wa may ya'dilu idza lam a'dil. Terus siapa yang bisa bersikap adil kalau saya tidak adil, kata Rasulullah. Apalagi sampai menganggap Allah tidak adil. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mendengar Rasulullah berbicara seperti itu, faqala Umar, maka langsung sahabat Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'zanli, izinkan aku fihi, dalam urusan orang ini, fa'adriba unuqahu, maka akan saya penggal unuqahu, leher orang itu. Jadi ketika Rasulullah membagi barang-barang harta rampasan, ada yang datang, Rasulullah, bagi yang adil dong. Rasulullah bilang, loh kalau saya nggak adil, terus siapa lagi yang bisa melebihi keadilan saya? Celaka kamu kalau sampai saya tidak adil, rugi kamu kalau saya sampai tidak adil. Nah, sahabat Umar melihat itu, sahabat Umar tidak terima. Lantas bilang, ya Rasulullah, biarkan, akan saya penggal leher orang ini ya Rasulullah. Nah itu. Akan saya penggal leher orang ini ya Rasulullah. Faqala, mendengar itu, lantas Rasulullah ngedebi Sayyidina Umar. Dakhu, wis jalno wae. Nah itu, dakhu, sudah biarkan saja dia. Fa inna lahu ashaban, karena sesungguhnya lahu bagi Dzul Khuwaisirah ini ashaban, terdapat banyak orang-orang atau teman-temannya. Yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Yahkiru, mencela, ahadukum, siapa salah seorang dari kalian, sholatahu, kepada sholatnya dia, ma'a sholatihim, dibandingkan sholatnya mereka. Perhatikan, ini penting ini. Udah biarin saja, dia itu ada orang-orang seperti itu banyak. Kelompok mereka ini, perhatikan, jangan sampai salah. Kelompok mereka ini, salah satu tipe-tipe orang seperti ini, sholat mereka itu luar biasa, ibadahnya itu luar biasa. Bahkan kalian ini, para pecinta-pecinta Rasul, kalau dibandingkan dengan sholatnya mereka, sholat kalian itu jelek sekali. Allah. Mereka sholatnya itu kelihatan khusyuk sekali. Ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa.
ibadahnya kalian para pecinta Rasulullah ini jauh kalau dibandingkan ibadah mereka. Nah, begitu maksudnya. Sholatnya santri Al-Munawariyah paling gitu-gitu saja. Tapi kalau sholatnya mereka, sholat kita ini nggak ada apa-apanya. Gitu maksudnya. Kita mungkin nganggap sholat kita ini, ibadah kita jelek kalau dibandingkan sholat mereka. Saking kelihatan islaminya, saking kelihatan sergapnya, saking kelihatan seriusnya. Ini yang dimaksud. Wasiyamahu ma'asiyamihim. Orang kalian ini juga, salah satu dari kalian, kata Rasulullah, akan menganggap puasanya itu jelek dibandingkan puasa mereka. Santri Al-Munawariyah, jangankan puasa Senin Kemis, puasa Ramadan saja masih punya mereka, waduh, Senin Kemis yang aktif, puasa-puasanya luar biasa, bahkan sampai puasa-puasa setiap hari. Udahlah, kalau ibadahnya mereka tuh luar biasa. Kalah ibadah kalian, kalah puasa kalian dengan mereka. Ini maksudnya. Baca Al-Quran tidak melebihi taroqiyahum, hanya dari tenggorokan saja. Jadi dari tenggorokannya saja. Yamrukuna minad-din, mereka ini yamrukuna, melesat keluar minad-dini, dari agama, kama yamrukus sahmu, sebagaimana melesatnya as-sahmu itu anak panah, minar romiyati, dari busur panah. Jadi tipe-tipenya mereka, tipe-tipenya Khawarij itu seperti itu. Ubudiyahnya luar biasa. Puasanya luar biasa. Masalah keislamannya jangan ditanya. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Sudah, biarin saja Umar. Mereka, dia itu nanti banyak teman-temannya. Ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa. Kalah sholat kamu, kalah puasa kamu. Ini Rasulullah membandingkan, lihat. Rasulullah membandingkan ibadah mereka itu dengan ibadahnya para sahabat-sahabat pencinta Rasulullah. Bukan dibandingkan dengan kita. Perbandingannya itu adalah ibadahnya para sahabat, itu pun kalah. Apalagi ibadahnya kita. Apalagi ibadahnya kita. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah. Tapi ya itu, meskipun ibadahnya luar biasa, sholatnya khusyuk sekali, puasanya nggak pernah berhenti, tapi dia berani negur Rasulullah, idil ya Rasulullah. Dan itu adalah satu bentuk kurang ajar. Itu bentuk kekurang ajaran kepada Rasulullah. Cuman bilang, idil ya Rasulullah. Dia nyebutnya Rasulullah, bukan Muhammad ibnu Abdullah. Dia menyebut Nabi sebagai Rasulullah. Tapi ketika bilang Rasulullah idil, menganggap Rasulullah tidak adil. Dan itu satu bentuk su'ul adab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Undur ila hadzal musamma Dzul Khuwaisirah. Perhatikan orang yang namanya Dzul Khuwaisirah ini. Kharaja minad-din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Dia telah keluar dari agama sebagaimana keluarnya as-sahmu, anak panah, minar ramiyati,
dari busur panah. Lam tanfa'hu sholatuhu, tidak bermanfaat baginya sholatnya. Wala siyamuhu, juga tidak bermanfaat baginya puasanya. Wala qiraatuhu lil Quran, bahkan sering baca Al-Qur'annya pun tidak manfaat bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah su'ul adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu anak-anakku sekalian rahimakumullah. Tentu Rasulullah tidak mungkin akan menegur dia langsung. Dzul Khuwaisirah, kamu kok kurang ajar ke saya ya? Enggak. Tapi yang enggak terima itu sahabat Umar. Kemudian didem-dem sama Rasulullah. Udah biarin saja Umar, biarin. Sudah. Kalau sampai Rasulullah negur, wah, bukan sahabat Umar yang murka, tapi malaikat Jibril disuruh Allah nanti. Kalau perlu gunung mau dipindah. Bukan cuman dipenggal lehernya, tapi gunung mau dipindah. Sebagaimana ketika Rasulullah ke Taif, kemudian dilempar sama orang-orang Taif, malaikat Jibril nawarin, ya Rasulullah, apa mau saya pindah gunung itu ke sana? Gunung yang katanya mau dipindah itu kemarin saya sempat lihat, oh ini toh gunungnya. Untung nggak dipindah. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah. Etika kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah. Keimanan kita kepada Rasulullah menjadi pondasi untuk mendapatkan segala anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak manfaat sholat kamu, gak manfaat puasa kamu, gak manfaat segala ibadah kamu kalau kamu kurang ajar kepada Rasulullah. Wa dzalika kulluhu li'adami ihtirami Rasulillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.